Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah perang, yaitu perang Siffin, yang dimana konflik ini terjadi kepada dua muslim sangat besar, yaitu dua khalifah atau dua sahabat Nabi yang dipercayakan, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, ada baiknya kalian like and subscribe and comment. Perang Siffin. Peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan merupakan sebuah tragedi dalam sejarah Islam. Pembunuh yang terjadi akibat ketidakmampuan sebagian muslim ini sekaligus menandai retaknya persatuan di antara umat Islam yang dirintis oleh Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan tidak adanya stabilisasi politik setelah wafat Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, muncul sebuah konflik baru di antara dua tokoh kuat muslim, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Bermula dari ketidakmauan Muawiyah untuk berbaiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhirnya menyebabkan terjadi perang Siffin. Setelah terjadi perang Jamal, Ali dibaiatkan oleh mayoritas kaum Ansor dan Muhajirin untuk dijadikan khalifah dari Madinah ke Kufah. Dari Kufah mengirim gubernur-gubernur baru yang menerima pemikirannya untuk mengambil alih fungsi administratif provinsi-provinsi yang memberontak. Akan tetapi, salah satu dari antara gubernur itu menolak berbaiat kepadanya, yaitu Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah merupakan politikus yang sangat bijak atau sangat cerdas, mempunyai ambisi yang sangat besar dalam perang, dan tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk membuat menjadi politikus yang disegani dan memiliki banyak sekutu. Ketika Ali mengutus Jarir bin Abdullah untuk menyerahkan kepada Muawiyah untuk berbaiat, Muawiyah serta-merta menerimanya. Bahkan ia justru mengumpulkan Amr bin As dan tokoh-tokoh negeri Syam untuk bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, mereka memutuskan untuk menolak berbaiat kepada Ali hingga para pembunuh Utsman ditumpas atau Ali menyerahkan para pembunuh tersebut. Jika ia tidak memenuhi permintaan ini, maka mereka akan memerangi Ali dan menolak kepadanya hingga mereka berhasil menghabisi seluruh pembunuh Utsman tanpa sisa. Setelah itu, Jarir pulang menemui Ali dan menceritakan keputusan Muawiyah dan penduduk Syam. Ali bin Abi Thalib merespon ancaman Muawiyah dengan berangkat dari Kufah bertujuan untuk menduduki Syam. Ia mempersiapkan pasukan di Kaila dan menunjuk Abu Mas'ud Khutbah bin Amru sebagai amir sementara di Kufah. Sebelum berangkat, beberapa orang menganjurkan agar khalifah tetap tinggal di Kufah dan cukup mengirim pasukan ke sana. Namun beberapa orang yang lainnya menganjurkan supaya turut keluar bersama pasukan. Ketika berita keberangkatan pasukan Ali sampai kepada Muawiyah, ia segera bermusyawarah dengan Amr bin As yang juga menganjurkan Muawiyah untuk keluar bersama pasukannya. Amr lalu berpidato di hadapan penduduk Syam bahwa sesungguhnya penduduk Kufah dan Basrah dalam musnah pada perang Jamal. Tidak tersisa bersama Ali terkecuali segelintir orang saja, termasuk kelompok orang yang membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, dan sia-siakan hak kalian, jangan biarkan darah Utsman tertumpah sia-sia. Kemudian ia menulis pesan kepada seluruh pasukan di Syam. Dalam waktu singkat, mereka sudah berkumpul dan mengangkat panji-panji bagi amir masing-masing di pasukan Syam. Telah bersiap berangkat, mereka bergerak menuju Aufrat dari arah Siffin. Sementara di pihak lain, Ali bersama pasukannya bergerak dari Muhailah menuju Syam. Lalu sampailah ke perangnya Pecahnya perang Siffin, kedua kubu saling berhadapan pada Juli
657 Masehi di tempat bernama Siffin di hulu sungai Eufrat. Sesampainya di Siffin, kedua pasukan sempat saling berebut sumber air hingga menimbulkan kontroversi kecil. Kemudian kedua pihak sepakat berdamai dalam urusan air ini, sehingga mereka saling berdesak-desakan di sumber air itu. Mereka tidak saling berjarah ataupun mengganggu. Ali berdiam selama 2 hari tanpa mengirim sepucuk surat pun kepada Muawiyah, dan Muawiyah juga melakukan hal yang sama. Kemudian Ali mengirim seorang utusan kepada Muawiyah, namun kesepakatan belum juga tercapai. Muawiyah tetap bersikeras menuntut cara membunuh Utsman atau menuntut orang yang telah membunuh Utsman. Setelah terjadi kebuntuan dalam negosiasi, maka pertempuran di antara mereka kedua pihak pun tidak dapat dihindarkan. Pada awalnya Ali mengajak Muawiyah untuk bertempur 1 lawan 1 supaya konflik di antara mereka segera usai, sehingga siapa yang hidup ia adalah yang menang dan menjadi khalifah. Namun Muawiyah menolak ajakan itu. Hanya Amr yang mau. Ketika Ali dan Amr berhadapan dan menyentak lembing serta pedang masing-masing, hampir saja Amr tewas oleh pedang Ali. Pedang Ali telah mengenai pinggangnya, hampir menembus perutnya, tali celananya hingga putus, hingga auratnya terlihat. Ali tidak mau melanjutkan pertempuran itu dan berbalik menuju tempat yang lain dan membiarkan Amr menutupi auratnya. Setelah itu pertempuran besar baru dimulai. Pada awalnya Muawiyah mendominasi pertempuran, akan tetapi akhirnya pasukan Muawiyah dipaksa mundur karena mendapat serangan keras dari pasukan Ali. Bahkan beberapa orang serdadu Ali telah sampai di depan kemah Muawiyah. Dalam pertempuran terakhir pada tanggal 28 Juli 657 Masehi, pasukan Ali di bawah pimpinan Malik al-Ashtar hampir menang ketika Amr bin As dengan licik melancarkan siasatnya. Ia memerintahkan pasukan Muawiyah untuk melekatkan salinan Al-Quran di ujung tombak. Ketika tombak-tombak pasukan Muawiyah diangkat, tentara Ali tidak menyerang lagi, padahal mereka hampir menang. Ali sendiri menganggap itu hanya tipu daya musuh saja. Ia berseru, "Wahai hamba Allah, teruskan merebut hakmu, teruskan memerangi musuh Muawiyah, dan di akhir aku lebih mengetahui keadaan mereka. Aku berteman dengan mereka sejak kecil sampai dewasa. Pada waktu kecil mereka hanyalah anak-anak nakal, dan pada waktu besarnya mereka laki-laki yang jahat. Semata-mata mereka mengangkat Al-Quran hanyalah rencana mereka. Mereka mengangkat Al-Quran tak hanya lain selain tipuan. Percayalah pada apa yang kau katakan." Orang banyak itu menjawab, "Tidak sampai hati kami akan meneruskan peperangan kalau kami telah diseru kepada Alkitab Allah." Pada awalnya Ali hendak meneruskan peperangan ini, akan tetapi suara pengikutnya pecah. Sebagian dari mereka sudah tidak mau berperang lagi, sehingga Ali terpaksa menghentikan perang ini dengan hati yang sangat kesal. Perang pun akhirnya berakhir dengan konflik antara mereka berdua dilanjutkan ke jalur perundingan. Setelah perang berhenti, Ali mengutus untuk menemui Muawiyah dan menanyakan tentang tujuan mengangkat Al-Quran di atas kepala tombak. Muawiyah menjawab bahwa maksudnya adalah agar perkara ini dihukumkan saja menurut hukum kitabullah. Maka kedua juru runding memegang dokumen kesepakatan tertulis yang memberikan otoritas penuh untuk mengambil keputusan. Keduanya memutuskan untuk menunda perundingan hingga bulan Ramadan. Ali dan Muawiyah menyetujui tempat perundingan, yaitu Daumatul Jandal Adruh pada bulan Ramadan yang telah disepakati, atau pada Januari
659 Masehi, kedua kubu tersebut kembali bertemu di Daumatul Jandal, Adroh, dengan membawa 400 saksi dari masing-masing pihak. Seperti itulah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan di perang Siffin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Baik, aku akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.